Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأزل أو أزل أو أظلم أو أظلم وأجهل يجهل علي وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ikhwatuddin hafizahumullah, mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam dengan selalu berucap hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga bisa menjadi amal soleh kita dan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Mitra muslim hafizahumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Masih melanjutkan kajian kita tentang maafmu adalah seharga istana indahmu di surga. Terinspirasi firman Allah surat An-Nur ayat 22 yang terkait dengan kejadian di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang akhirnya yang sebelumnya begitu marah kepada saudara misannya yaitu Mistah, tapi akhirnya memaafkan demi ingin mendapatkan maafnya Allah Rabbul Alamin. Itu ada dalam surat An-Nur ayat yang ke-22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Nah, kita coba ingin melanjutkan mitra muslim hafizahumullah. Jadi kemarin kita sempat membahas bahwa definisi maaf itu adalah al-afu, maaf itu adalah at-tajawuz anidz dzambi wa tarkul iqabi alaihi, yaitu menganggap sebuah dosa yang atau sebuah kezaliman yang ditimpa kepadanya itu udah enggak apa-apa gitu kan. Wis enggak ada masalah, itu namanya at-tajawuz anidz dzambi, at-tajawuz anidz dzambi. Tapi yang berat itu tidak hanya ngomong wis gak apa-apa, wis ndak apa-apa. Bukan hanya itu yang berat, tetapi yang lebih berat lagi itu adalah watarkul iqabi alaihi. Yaitu apa? Meniadakan sanksi. Bukan hanya tidak apa-apa ini. Wis gak apa-apa siapa saya ikhlas. Bukan hanya begitu ngomongnya, tapi watarkul iqabi alaihi. Meniadakan sanksi yang mestinya diberlakukan kepada orang yang menzalimi. Ini kan berat. Tidak semua orang bisa. Itulah kenapa yang dikatakan oleh Mas Nasyir tadi di Al-Quran, perintah untuk meminta maaf itu tidak ada. Itu. Yang ada adalah memberi maaf. Karena memang berat. Karena berat itulah diperintah sama Allah Rabbul Alamin. Bahkan begitu beratnya, ini sebagai tambahan di sini ya, mitra muslim, begitu beratnya memberi maaf itu, sampai andai kita tidak memberi maaf pun, itu tidak dianggap dosa. Karena berat. Ya, kalau kemudian berat terus Allah menganggapnya dosa, berarti kan banyak hamba-hambanya yang berdosa. Jadi tidak memberi maaf misalnya ya karena saking muangkelnya dan sebagainya, sementara saya belum ngasih maaf misalnya, itu masih diperkenankan sama Allah Rabbul Alamin. Sekalipun itu adalah akhlak yang terendah bagi pribadi seorang muslim gitu kan ya. Jadi bukan berarti itu boleh tidak memberi maaf kemudian terus diambil begitu saja. Tidak, bagi orang yang memiliki pribadi yang tinggi di sisi Allah Rabbul Alamin, tentu hal kayak begitu tidak diambil begitu, mitra muslim. Misalnya coba nanti dicek di surat Asy-Syura ayat 40 dan surat An-Nahl ayat 126, itu ada di artikel saya. Di situ mitra muslim hafizahumullah, Allah berfirman begini, wa jazaa'u sayyatin sayyatun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Itu yang Asy-Syura ayat 40. Kemudian An-Nahl ayat 126, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Itu An-Nahl 126. Coba perhatikan mitra muslim. Di ayat
Di surat yang pertama itu Asy-Syura ayat 40 itu Allah menyatakan begini, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan dari sebuah kejahatan, balasan dari sebuah perilaku buruk ya, itu setimpal. Jadi kalau jenengan dikaplok orang plok gitu kan. Nah, dalam hal ini boleh balas, tapi juga balasnya itu plok juga, jangan plak plok plak. Kalau plak plok plak itu melebihi balasan satu kali gitu kan, dan itu tidak boleh. Itu termasuk innahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyenangi orang-orang yang berbuat zalim, melebihi batas kezaliman yang diberlakukan kepada dirinya sehingga dia membalasnya melebihi dari itu tidak boleh. Nah, sama dengan di surat An-Nahl ayat 126, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Kalau kamu mau balas yang Muhammad, maka balaslah sesuai dengan apa yang telah terjadi pada dirimu. Jadi Nabi Muhammad ini pas waktu perang Uhud kan melihat pamanda terkasih yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib yang usianya seumuran sama beliau itu wafat kan, syahid. Dan syahidnya Sayyidina Hamzah ini bukan sekedar wafat ya, tapi Masya Allah begitu sadis gitu ya, kalau ngelihatnya itu. Wong kita melihat ada orang yang kita cintai saja meninggal dunia, itu kita sedihnya luar biasa gitu misalnya. Nah ini meninggal dunia dalam kondisi dada terbuka, terkoyak gitu kan ya. Kemudian isi dada, itu jantung itu berceceran di sampingnya, di sekitar dada itu, siapa yang nggak sedih? Nabi Muhammad adalah manusia ya, juga manusia. Ada rasa sedih juga gitu kan ya. Maka Nabi sempat berujar, Nabi sempat berujar di sebuah riwayat itu disebutkan untuk peperangan berikutnya Nabi ingin balas kematian pamannya menjadi 30 kematian orang musyrik itu. Nah, disitulah kemudian turun surat An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Kata Allah Rabbul Alamin, ya Muhammad kalau kamu mau balas, balaslah yang setimpal. Begitu saudaraku. Maka dari dua ayat ini, Asy-Syura 40 sama An-Nahl 126 ini menunjukkan sebuah dilalah petunjuk itu bagi kita bahwa yang namanya memaafkan itu berat. Begitu beratnya sampai umpamanya kita nggak sempat memaafkan hari ini gitu misalnya. Memaafkan kesalahan konco hari ini nih. Itu masih boleh itu, karena yang namanya hati kan belum siap untuk bisa memberi maaf untuk hari ini misalnya. Mungkin hari-hari berikutnya siap. Itu boleh tidak memaafkan saudaraku, ikhwatadina fillah. Karena ada sinyal boleh membalas, itu kan boleh tidak memberi maaf. Tetapi lanjutin ayatnya, dua ayat ini dilanjutin semua ayatnya. Yang pertama tadi surat Asy-Syura 40 itu apa? Faman afa, kata Allah, barang siapa yang mau memaafkan. Terus wa aslahah, dan mau berbuat baik kepada orang yang telah menzaliminya. Fa ajruhu 'alallah. Maka pahalanya dijamin, di take over sama Allah. Itu bahasa saya. Fa ajruhu 'alallah. 'Alallah di sini ya di take over sama Allah. Yang saya tahu mitra muslim hafizahumullah, pahala-pahala kita itu yang nyatat, yang take over itu adalah malaikat-malaikat pencatat amal soleh kita. Jadi kalau tadi kita sholat subuh dapat pahala kan, itu yang nyatat pahalanya itu adalah malaikat-malaikat. Semua amalan kita yang nyatat pahalanya itu malaikat. Kecuali dua amalan yang saya tahu ini ya. Yang pertama adalah puasa. Wa ana ajzibihi, kata Allah, aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi yang men-take over itu adalah Allah. Jadi bukan malaikat yang mencatat amal soleh kita puasa itu. Dan so Allah itu, Masya Allah, luar biasa. Begitu mulianya ibadah puasa itu. Terus yang kedua apa? Ini, yaitu memaafkan. Fa'ajruhu 'alallah. Jadi maaf itu, saudaraku, pahalanya udah tergantung Allah, terserah Allah. Namanya Allah ya. Allah itu kan Ar-Rahim ya. Al-Ghafur Ar-Rahim itu kan ya. Maha pengampun lagi Maha pengasih. Pasti tidak akan pernah sedikit dalam memberi, itu Allah itu kan ya. Allah Al-Mu'ti ya kan. Allah itu maha memberi itu kan ya. Dan Allah itu kaya raya. Jadi Masya Allah pasti akan memberinya luar biasa. Innahu la yuhibbul zalimin. Allah enggak senang, enggak mencintai orang-orang yang berbuat zalim karena membalas. Orang kalau sudah diberi kesempatan membalas, biasanya membalasnya itu melebihi. Nah, ini Allah ingatkan lagi, innahu la yuhibbul zalimin. Demikian pula di surat An-Nahl ayat 126 ini, mitra muslim hafizahumullah. Itu kan Allah katakan, wala in syabartum, lanjutan ayatnya itu kan. Tapi kalau ya Muhammad, engkau mau sabar dengan memberi maaf kepada orang-orang yang telah membunuh pamanmu itu, lawa khairul lissabirin, itu jauh lebih baik lissabirin, bagi orang-orang yang sabar.
Jadi kalau orang-orang sabar itu kan sudah terbaik gitu loh. Ternyata ada yang lebih terbaik daripada orang-orang sabar, yaitu orang yang mau memaafkan. Orang yang telah menzalimin hidupnya. Itu termasuk khairul lissabirin. Itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang sabar. So, mitra muslim hafizahullah, memang benar bahwa memaafkan adalah suatu hal yang sangat sulit, tetapi bukan tidak mudah, bukan tidak bisa kita lakukan, ya. Bukan tidak bisa kita lakukan, bisa kita lakukan, dan ternyata sama Allah disediakan tempat posisi yang tinggi bagi orang-orang yang mau memaafkan saudaranya itu yang telah menzaliminya. Ya, luar biasa, fa ajruhu 'alallah, dan masuk kategori khairul lissabirin, manusia terbaik di kalangan orang-orang yang sabar. Ini yang memotivasi kita, mestinya kita harus bisa memberi maaf kepada orang-orang yang menzalim kita. Gimana caranya Pak Ustadz? Hati kita loro gitu kan ya. Ya, ada beberapa tips ya, mitra muslim hafizahumullah. Ada 3 nih yang saya ingin sampaikan, dan ini terakhir ya. Yang pertama, mitra muslim hafizahumullah, ayo kita coba pahamin gitu kan ya, supaya kita mampu bisa memberi maaf kepada orang-orang yang telah menzalimi kita, kepada orang-orang yang telah menzalimi kita dan berbuat salah kepada diri kita, hidup kita misalnya. Dan begitu menyakitkan bagi kita. Supaya kita bisa memberi maaf, yang pertama apa? Kita yakin bahwa semua orang bisa salah. Nah, gitu tuh. Kita harus yakin semua orang bisa apa? Salah. Kullu bani Adam, kata Rasulullah, khata'un. Semua manusia itu bisa salah, ya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ya, al-insanul kamil, ya kan, manusia yang sempurna. Enggak ada salahnya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksum Nabi. Kalau kita enggak ada yang maksum. Kita enggak ada yang maksum. Manusia enggak ada yang maksum. Beberapa waktu yang lalu ada pemangku sebuah pesantren melakukan tindak asusila misalnya, dan itu masuk ke pengadilan ya. Ada yang telepon bla bla macam-macam ke saya itu, Mas Nasir, terus bilang, kok bisa ya begitu itu, padahal dia ngaji, padahal dia waduh, sebagian dia hafal Al-Quran, kemana-mana ceramah dan sebagainya, bla 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 macam-macam. Saya bilang begitu, ya itulah manusia. Manusia ya begitu itu, maksum, tidak peduli apa itu ustadz, kiai, ulama, ya siapa, itu manusia itu ya. Namanya zalal ya, bisa kepleset. Laisa minal ma'sumin, mereka tidak termasuk kategori maksum seperti Rasulullah. Nabi sendiri mengatakan kullu bani Adam khata'un. Semua putra Adam itu bisa salah gitu kan ya. Bisa salah. Bahkan dalam riwayat Nabi Adam melakukan kesalahan dengan mendekati sajaratul khuld, yaitu pohon keabadian itu juga bagian daripada simbol clue yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Jalalu kepada kita umat manusia, bahwa manusia bisa salah gitu loh. Adam saja itu bisa salah gitu kan ya. Yang berada di surga, yang dekat sama Allah bisa salah, apalagi kita yang tidak berada di surga, yang jauh dengan Allah, maksudnya secara tempat gitu kita. Secara tempat itu jauh dengan Allah Rabbul Alamin. Bagaimana tidak melakukan sebuah perbuatan yang berdosa? Justru karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita bisa salah gitu ya. Nah, cobalah kita berempati. Kalau semua orang bisa salah dan suatu saat itu menimpa kita juga salah gitu kan ya. Terus kalau kita minta maaf tuh gak dimaafin gitu loh. Apa ya gak loro hati kita, sakit kan hati kita, mitra muslim. So, saudaraku ikhwatiddin fillah, marilah kita berempati bahwa semua orang bisa melakukan kesalahan. Dan apa yang terjadi pada saudara kita menzalimi diri kita, terus kita nggak memberi maaf, itu juga bisa terjadi pada diri kita, karena kita juga bisa melakukan hal yang sama, yang salah. Maka Nabi itu mewanti-wanti gitu kan, jangan sampai kita menghina orang yang telah berbuat dosa, itu jangan sampai, saudara. Man ayyara akhahu bidzambin falam yamut hatta ya'malahu. Kata Rasulullah Muhammad SAW dalam riwayat Imam At-Tirmizi, barang siapa yang mengejek, menghina, membuli saudara-saudaranya yang telah berbuat dosa, pantas saya ngelakoni koyok ngono, misal begitu ya, dibuli. Ustadz kok kayak ngono, orang berdasi kok kayak begitu, korup macam-macam ya. Orang guru besar kok kayak begitu. Waduh, kita nggak boleh ngomong gitu, saudaraku. Falam yamut, kita nggak akan mati, kata Rasulullah, kalau kita ngomong ngejek saudara kita yang berbuat dosa. Hatta ya'malahu, hingga kita melakukan hal yang sama. Nauzubillah min dzalik. Naudzubillah min. Pelakor
wong wedok kok jadi pelakor, misalnya begitu kan ya, ngambil suami orang, bla bla, macam-macam, misalnya begitu. Kalau kita ngomong begitu, suatu saat itu bisa menimpa diri kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi saudaraku, ayo kita berpikir, kalau kita nggak mau memaafkan saudara kita yang telah berbuat zalim dalam hidup kita, terus kita nggak mau memaafkan, itu suatu saat bisa terjadi pada diri kita. Dan kalau hal yang sama diberlakukan kepada kita, berat, ya enggak? Ini yang pertama ya, tips yang pertama, pahamin bahwa semua orang itu bisa melakukan kesalahan, termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim pada diri kita, bahkan termasuk kita itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui oleh mitra muslim hafizahumullah, bahwa yakinlah orang yang memberi maaf itu justru orang yang mulia, bukan orang yang hina. Kadang-kadang kita ngomong gini sambil marah-marah, hina aku. Kalau aku memberi maaf, dia adalah menzalimi kita. Enggak. Justru saudaraku ikhwata din hafizahumullah, kita mendapatkan kemuliaan luar biasa. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu abdan bi'affin illa 'izza." Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah enggak akan pernah menambah kemuliaan. Allah tidak akan pernah menambah kepada seorang hamba gara-gara maaf yang diberikan olehnya. Illa izzah, kecuali yang ditambah adalah kemuliaan, keagungan, kehormatan. Semakin kita mau memberi maaf kepada orang yang telah menzalimi hidup kita, mitra muslim, semakin Allah memberikan kemuliaan, kehormatan. Itu begitu. Orang-orang yang selalu senang memaafkan orang, itu Masya Allah, hidupnya mulia di sisi Allah, juga mulia di kalangan manusia. Mulia. Orang-orang yang selalu memberikan. Bahkan saudaraku, kita akan mendapatkan sesuatu yang itu luar biasa di akhirat. Apa itu? Istana. Ini sesuai dengan tema kita ya. Suatu saat, ini sebagai closing nanti di segmen pertama ini, suatu saat mitra muslim, Rasulullah itu dalam riwayat Anas bin Malik duduk-duduk di dekat Ka'bah. Nabi itu duduk di dekat Ka'bah. Tiba-tiba Nabi tertawa. Ada beberapa sahabat, di antaranya ada Sayyidina Umar di situ. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan kau tertawa ya Nabi? Qala, maka Nabi menjawab, "Rajulani min ummati jasaya baina rabbil izzah. Baina yadayya rabbil izzah." Ya, tadi Jibril ngasih tahu, terus bercerita, ada dua orang dari kalangan umatku, jasaya itu bersimpuh baina yadayya rabbil izzati. Di hadapan Tuhanku. Bersimpuh di hadapan Tuhan. Salah satunya itu mengadu kepada Allah. Ya Allah, dia telah menzalimi saya. Jadi ngomong pada orang di sampingnya yang saudaranya sendiri. Dia telah menzalimi saya, ya Allah. Dia telah berbuat aniaya dalam hidup saya, ya Allah. Saya sakit hati. Nah, ini sebenarnya kisahnya ini sebelumnya sudah ada. Jadi orang ini selalu nuntut saudaranya yang telah berbuat zalim pada dirinya. Dan semua amal soleh saudaranya diberikan kepada orang yang nuntut ini sama Allah. Jadi pahala sholatnya diberikan kepada orang yang terzolimi itu, ya kan, yang nuntut itu. Terus pahala puasanya. Tapi dia yang terzolimin ini, saudara yang terzolim ini masih nuntut kepada, ya Allah, dia masih punya salah sama saya masih sakit hati saya. Terus Allah berkata begini kepada orang ini, "Fa kaifa tasna'u bi akhiki wa lam yabqa min hasanatihi syai'un?" Apa yang harus saya lakukan kepada saudaramu ini? Dia itu loh, amalan solehnya sudah habis, kamu ambil semua. Karena kamu nuntut itu tadi. Maka berkatalah si laki-laki yang nuntut ini, "Ya Rabb, falyahmil min auzari." Timpakan semua dosa-dosaku kepada dia, ya, sebagai ganti tuntutan saya untuk dia. Karena dia telah menzalimi saya dalam hidup saya. Rasulullah ketika berkisah ini langsung berhenti, dalam riwayat menyebutkan qala, Anas bin Malik berkata, "Fafadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil buka." Nabi nangis sampai air mata mengalir deras. Fafadat itu mengalir deras tuh air mata. Rasulullah Muhammad. Maka sambil menangis Nabi kemudian berkata, hari itu semua
orang begitu egonya sehingga semua dosa-dosa dia ingin ditimpakan kepada saudaranya. Semua kesalahan dia ingin diberikan kepada saudara. Saking takutnya di hari itu, saking egonya orang pada waktu itu, semua ditimpakan. Nabi nangis. Tapi kemudian Nabi ngelanjutin kisahnya itu. Kemudian Allah berkata kepada orang yang minta supaya dosa-dosa dia ditimpakan kepada saudara yang telah berbuat zalim dalam hidupnya di dunia itu. Allah berkata li talib, irfa basaraka fandur fil jinan. Coba kamu lihat ke atas. Terus lihatlah di surga itu. Apa yang kau lihat? Farafa'a ra'sahu faqala ya rabbi ara madaina min dahabin wa qusuran min dahabin mukallalatan bil lu'lu'i. Ya Allah, aku melihat sebuah istana terbuat dari emas yang di dalamnya nempel mutiara berlian yang begitu indah. Li ayyi nabiyyin hadza, li ayyi siddiqin hadza, li ayyi syahidin hadza. Untuk nabi siapa istana ini ya Allah? Untuk siddiqin siapa istana ini ya Allah? Untuk orang syahid siapa istana ini? Dipikir ini pasti untuk nabi. Dipikir ini istana yang indah luar biasa ini nggak pernah ia lihat sebelumnya. Ini pasti untuk orang-orang siddiqin, orang-orang yang bergelar as-siddiq kayak Abu Bakar. Orang-orang yang bergelar as-syahid kayak orang-orang yang syahid fi sabilillah. Istananya untuk mereka. Kata Allah Rabbul Alamin, tidak. Istana ini tidak untuk nabi siapapun. Istana ini untuk tidak orang siddiq siapapun. Istana ini tidak untuk orang syahid siapapun. Untuk siapa ya Allah? Kata hamba ini ketika melihat istana itu. Untuk orang yang mampu bisa membayarnya. Siapa yang bisa mampu membeli istana ini dan berapa nilainya harganya ya Rabb? Allah berkata kepada ini, yaitu dengan harga maafmu kepada saudaramu. Bi'afwika an akhika. Harganya adalah seharga maafmu untuk saudaramu. Maka dengan penuh berharap berkata, saya maafkan dia ya Allah. Saya mau beli istana itu dengan memaafkan dia ya Allah. Maka Allah berkata kepada orang ini, fakhud biyadik akhika fadkhilhul jannata. Ya sudah, peganglah tangan saudaramu itu sebagai wujud kau telah memaafkan dia. Dan ajak bareng-bareng masuk ke surga itu dan menemui dan menempati istana itu berdua. Masya Allah, Rabbul Alamin. So, saudaraku mitra muslim, hafizahumullah, kalau kita tahu bahwa harga maaf kita itu adalah nilai dari surga, nilai dari istana di surga yang begitu indah, pasti kita ingin mengumpulkan istana itu sejak di dunia kan. Gak perlu kita di akhirat dulu baru kita mendapatkan istana itu, mitra muslim. Di dunia kita sudah bisa dapat istana itu dengan selalu memaafkan. Ada orang yang telah berbuat zalim kepada diri, udah kita maafkan. Hilangkan sanksi atas dia, kita maafkan dia. Maka kita akan mendapatkan istana. Yang istana ini Masya Allah tidak untuk siapapun, hanya untuk orang yang bisa memaafkan. Harganya begitu tinggi, yaitu nilai maaf kita kepada saudara yang telah menzalimi kita. Kita kumpulkan istana-istana itu saudaraku, ikhwata dina fidzakumullah, selagi kita di dunia. Gak perlu kita nunggu di akhirat seperti kisah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tahu bahwa kita mendapatkan istana yang begitu indah di sisi Allah Rabbul Alamin, maka saudaraku, saya yakin seperti apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka semua duka, semua mangkel, semua emosi itu sudah tidak akan ada lagi dalam hidup kita karena kita mau memaafkan saudara kita yang telah berbuat zalim. Ini mitra muslim hafizakumullah, yang kedua yang bisa kita lakukan, yang harus kita yakinin supaya kita bisa memberi maaf kepada orang yang telah berbuat zalim kepada hidup kita. Tapi intinya mitra muslim, kalau kita tahu bahwa maafnya Allah itu sungguh luar biasa. Maafnya Allah loh ya, bukan maafnya kita kepada saudara kita yang telah menzalimi kita. Orang yang menzalimi kita itu menunggu maaf kita ya. Ketika dia sadar dia melakukan kesalahan, dia menunggu maafnya kita. Dan ketika kita mampu bisa memberi maaf kepada saudara kita, itu kebahagiaan yang luar biasa yang akan diterima oleh saudara kita yang menzalimi kita itu. Itu kebahagiaan luar biasa. Nah, ini saya perumpamakan ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh Sayyidah Aisyah pas waktu Lailatul Qadar, malam-malam Al-Qadar.
Itu Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya minta kepada Allah ketika saya menemui Lailatul Qadar? Kalau hari ini, malam ini adalah Lailatul Qadar, apa yang saya minta?" Ternyata Nabi tidak mengatakan, "Kamu minta rezeki ya Aisyah, kamu minta minta apa namanya, minta keturunan, kamu minta bisnis lancar," misalnya begitu kan ya. Kan kalau kita tahu bahwa kita berada di malam yang penuh ijabah, penuh kemuliaan, penuh kehormatan, yaitu Al-Qadar misalnya. Semua doa diijabahi sama Allah Rabbul Alamin. Sudah pasti kan kita minta apa yang selama ini jadi kesulitan kita. Yang di masa pandemi kesulitan keuangan dan lain sebagainya, pasti minta masalah keuangan. Mungkin dalam rumah tangga karena nggak punya anak, minta kepingin punya keturunan, begitu ya. Tetapi ternyata saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, Nabi tidak menganjurkan berdoa itu semua di waktu berada di Al-Qadar. Tapi Nabi minta kepada Sayyidah Aisyah, "Wa quli Allahumma innaka 'afwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Katakan ya Aisyah, nanti kalau pas kamu masuk Al-Qadar, mintalah kepada Allah, "Allahumma ya Allah, innaka 'afwun." Engkau adalah pemaaf. Tuhibbul 'afwa, mencintai permaafan. Fa'fu anni, maafkan diriku ya Rabb. Tidak ada keindahan yang paling indah dalam hidup kita kecuali kita mendapatkan maafnya Allah. Ketika kita mendapatkan maafnya Allah, Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Maka siapa di antara kita yang gak kepingin mendapatkan maafnya Allah? Dan ternyata untuk bisa mendapatkan maafnya Allah, dan ini adalah poin ketiga supaya kita bisa memaafkan saudara kita, maafkan orang yang pernah menyakitin hidup kita. Maka Allah akan memaafkan semua kesalahan kita. Ala tuhibbuna ayyufirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Itulah inspirasi motivasi dari surat An-Nur ayat 22 yang kita bahas sejak Kamis yang lalu. Bahwa supaya kita bisa mendapatkan maafnya Allah, ridhonya Allah dalam hidup kita, maka maafkanlah saudara yang telah menzalimi hidup kita. Maka Allah akan memaafkan hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang pemaaf, sehingga Allah pun berkenan memaafkan semua kesalahan kita. Siapa yang nggak punya salah kepada Allah? Maka dengan kita memaafkan orang lain yang telah menzalimi kita, saudaraku, Allah akan memaafkan hidup kita dan ridho terhadap kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا